Model regresi linear sederhana adalah model probabilistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel, di mana salah satu variabel dianggap memengaruhi variabel yang lain. Variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel independen dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen. Sebagai contoh, mungkin seorang peneliti tertarik untuk menyelidiki pengaruh hubungan linear dari inteligensi koesisten atau IQ terhadap hasil belajar statistika mahasiswa. Di sini IQ adalah variabel independen, sedangkan hasil belajar statistika adalah variabel dependen. Masih banyak contoh yang dapat dimodelkan dengan regresi linear sederhana. Misalnya, hubungan antara motivasi dan kinerja pegawai, hubungan antara usia dan tinggi badan manusia, hubungan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Sebelum melakukan uji regresi linear sederhana, diperlukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis dilakukan untuk mengetahui terpenuhinya syarat-syarat apabila dilakukan uji statistik. Uji prasyarat dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan variabel residunya mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui variabel bebas dan terikat dalam satu garis lurus. Artinya, linear dan untuk mengasumsi bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat linear. Analisis regresi adalah suatu metode statistika yang dapat menggambarkan hubungan fungsional dua variabel. Konsep-konsep regresi linear yaitu 1. Joint distribution, 2. Hubungan bivariat, 3. Regresi linear berhubungan dengan korelasi, 4. Adanya variabel kriterium atau terikat sama dengan Y, 5. Adanya variabel prediktor atau bebas sama dengan X, 6. Scatter plot. Fungsi regresi linear. 1. Prediksi. Contoh, prediksi IPK berdasarkan NIM SMA. 2. Hubungan fungsional. Y sama dengan Fx. Jika Fx sama dengan 0,5x, maka Y sama dengan Fx sama dengan 0,5x. 3. Digunakan dalam memprediksi berdasarkan garis lurus yang diturunkan dari model linear sistematis. Yang C. Model regresi linear sederhana. Model probabilistik untuk regresi linear sederhana adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah galat acak, di mana X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen, beta 0 dan beta 1 adalah parameter-parameter yang nilainya tidak diketahui yang dinamakan koefisien regresi dan kekeliruan galat acak. Random error di sini variabel independen X diasumsikan bukan variabel acak, dapat diobservasi atau diukur dengan kekeliruan yang dapat diabaikan dan variasi dalam X dianggap dapat diabaikan. Dibandingkan dengan rank dari X sebagai konsekuensi dengan adanya suku galat acak, maka variabel dependen Y juga merupakan variabel acak. Galat acak mempunyai peranan yang sangat penting dalam analisis regresi. Galat acak digunakan untuk memodelkan variasi nilai-nilai Y untuk nilai X yang tetap.
Dengan asumsi bahwa min galat acak sama dengan 0, maka min variabel dependen Y dinotasikan dengan elemen Y adalah elemen Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Dari rumus ini terlihat bahwa min dari Y hanya dipengaruhi oleh X, parameter beta 0 dan beta 1, dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Persamaan merupakan persamaan garis lurus dengan gradien atau kemiringan beta 1 yang memotong sumbu vertikal di beta 0. Parameter beta 0 dinamakan intercept, dan parameter beta 1 menyatakan perubahan pada min elemen Y untuk setiap kenaikan satu satuan dalam X. Jika X1 ditambah Y1, X2 tambah Y2, Xn, Yn adalah sampel dari pasangan variabel independen X dan variabel dependen Y yang memenuhi persamaan, maka Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah elemen 1. Y2 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X2 ditambah elemen 2. Yn sama dengan beta 0 ditambah beta 1 Xn tambah elemen n. Di sini terdapat n galat acak, elemen 1, elemen 2, elemen n. Semua galat acak ini diasumsikan memiliki min 0. Sebagai contoh, variasi hasil belajar mahasiswa dengan tingkat EQ 90 mungkin berbeda dengan variasi hasil belajar mahasiswa dengan tingkat EQ 130. Tetapi yang dibahas di sini semua variasi galat acak diasumsikan sama. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan menyederhanakan analisis. Selanjutnya, galat acak epsilon akan diasumsikan berdistribusi normal dengan min 0 dan variansi konsta sigma kuadrat untuk sembarang nilai variabel independen X. Dengan demikian, galat-galat acak epsilon 1, epsilon 2 sampai epsilon tak terhingga semuanya diasumsikan memiliki distribusi normal dengan min 0 dan variansi sama sigma kuadrat. Asumsi normalitas sangat penting dalam analisis regresi, khususnya dalam uji hipotesis atau untuk membentuk interval konfidensi parameter. Dengan mengasumsikan galat acak epsilon berdistribusi normal, akan dapat dikenali distribusi-distribusi statistik untuk uji hipotesis. Dan selanjutnya, kita dapat memanfaatkan tabel-tabel yang tersedia untuk kesimpulan dalam uji hipotesis tentang parameter. Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam analisis regresi yang diuji normalitasnya adalah galat acaknya, bukan variabel dependen atau bahkan variabel independennya. Hal ini karena mungkin saja galat-galat acak berdistribusi normal, tetapi data variabel dependen bukan dari distribusi normal.